Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Jam 8 pagi saya, istri, si Tengah dan si Bungsu sudah sampai di warung Teh Mirna. Ini adalah warung perhentian wajib setiap kami akan naik ke Telaga Pakuan. Ya, kali ini kami cuma berempat. Sementara si Sulung lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Nah, warung Teh Mirna ini terletak di tepi danau Situ Rawa Gede. Sementara Situ Rawa Gede sendiri terletak di Kecamatan Sukamakmur yang berjarak 3 jam dari kota Jakarta. Sekarang bawa carrier yang kecil. Ini berapa liter sih ya? 30 literan kayaknya. Isinya minum sama cemilan, baju jas hujan. Ngajakin mereka nih hiking balas dendam karena mereka waktu ke Ciremai nggak ikut. Terus apalagi si kecil tuh pas berangkat kan nangis. Udah saya ajakin yang deket-deket. Nah, ini adalah kali pertama saya ngajakin si Tengah dan si Bungsu untuk jalan kaki menuju Telaga Pakuan. Karena sebelumnya saya pernah ngajakin mereka camping di Telaga Pakuan tapi pakai mobil bak. Jadi hari ini kita mau kemana? Mau ke Telaga Pakuan. Kalau kuat. Oh, kuat. Kenapa disebut Telaga Pakuan? Kenapa ya? Karena katanya namanya Gunung Pakuan. Oh iya. Terus ada telaga di atas, ada apa? Danau gitu. Danau yang itu kan yang depan itu. Iya. Kok ngap ya? Enggak. Kan kalian nggak bawa tas. Apa? Enggak, Beb. Kalau perginya bawa anak istri tuh beda. Kamunya tuh apa pikirnya tuh cuma bawa sendiri doang. Mikirinnya sendiri. Kayak aku kalau jalan sendiri sama bawa anak Beda ya? beda pikirannya tuh. Itu kan harus mikirin jagain anak itu kan. Tentu kalau sendiri mah kita doang, nggak secapek kalau bawa. Oh gitu ya? Kalau aku ya pikirannya tuh gak selepas kalau sendiri. Aku mah enggak sih sebetulnya. Kalau aku mah Capek ya capek gitu. enggak, aku mah Tapi iya sih kalau misalnya kayak jalan bawa anak juga kan kita lebih lebih worry ya, lebih hati-hati licin ya. Ini jadi treknya sampai atas. Itu kayak gini batu. Tadi ini sampahnya mana punya kakak? Oh di. Sepatu kue cua ini MH berapa ya? MH 500 ini. Kelemahannya adalah kalau ketemu akar sama batu licin, nah dia gripnya kurang oke. Jadi waktu di Ciremai kemarin turun dari pos 2 ke pos 1 itu jatuh berapa kali karena grip sepatunya di akar ya terutama. Nah, ini dia nih jalur menuju Telaga Pakuan. Total dari Rawa Gede menuju Telaga Pakuan jaraknya sekitar 1,2 apa 1,7 gitu ya, saya lupa. Tapi yang jelas dia nanjak dengan kontur berbatu ya sampai dengan Telaga Pakuannya. Jadi nggak ada tanah sama sekali ini. Nah, ini kami sudah berjalan sekitar 30 menit. Sampai sejauh ini baik si Bungsu maupun si Tengah belum ada keluhan yang berarti ya. Mereka masih baik-baik aja. Cuma satu yang saya khawatirkan, kondisi langit mendung, gelap, sehingga mungkin akan turun hujan ya. Ya mudah-mudahan aja lah nggak hujan kali ini. Ayam-ayam ini nih yang membuat si Bungsu sampai istighfar.
Ya inilah untungnya ngajakin anak-anak langsung terjun ke alam. Bisa melihat fenomena-fenomena yang mungkin selama ini mereka belum pernah lihat. Tapi pas turun mah nggak begitu kelihatan. Di beberapa spot kami berdiskusi mengenai memori kami nanjak menggunakan mobil bak. Sungguh pengalaman ekstrim buat kami saat itu. Sementara jalan menanjak tak kunjung henti, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pondokan yang ada di sebelah kiri jalur pendakian. Temennya Batu-batu lagi. susah. Dek, apa tadi Dek? Jalan yang terbaik adalah? Jalan surga. Naik tangga mulu. Di surga. Naik ke surga deh. Jangan buang sampah sembarangan ya. Nih sama Sapuin aja. Si kemauan ke bapak tadi sepir. Itu jalan itu. Jadi dari Rawa Gede ke Telaga Pakuan itu sama sekali nggak ada jalan datarnya, nanjak terus. Itu makanya jalan ini dijadikan event balapan sepeda Telaga Pakuan Race. Katanya bentar lagi Agustus mendatang juga ada, bukan lagi. Jadi udah setahun persis yang lalu. Tahun persis kan Juni 2000. Ya maksudnya kan menyesuaikan kondisi lah. Pokoknya 2021 ada, 2022 ada. Lalu sama ke Telaga Pakuan lagi. Cuman jalurnya nggak kesini. Tuh, makin nanjak. Tuh, makin nanjak. Nanti kalian kalau udah ototnya kuat, kita ke pondok pemburu ya. Nah, kelihatan kan berapa miringnya tanjakan menuju Telaga Pakuan. Ya udah, di ujung tanjakan kami duduk-duduk sambil ngemil cemilan yang kami bawa dari bawah. Nggak bisa keluar. Nih. Ini adalah spot favorit bagi kami. Sungai ini mengalir menyeberang jalur pendakian, sehingga kami bisa cuci muka dengan segarnya di sini. Muka kamu lebih muda 10 tahun. Itu ada batu kak. Jangan di situ basah satunya. Wah, Segernya. Dingin. sungai awet muda. Setelah sejenak menikmati air sungai, maka jalanan kembali menanjak sedikit. Kemudian dari sini cenderung tidak terlalu parah tanjakannya. Cuma kayak diginin kok. Ya, lagi. Nggak mau lagi dek? Ya enggak lah, udah habis. Tapi duitnya banyak. Mantap. Sampai 100 kali aja tuh sunat. Habis dong. Itu kan. Orang cangkuan.
Mau ke kanan dulu nggak? Tak seberapa jauh dari sungai, kami menemukan sebuah spot baru. Namanya Rawa Cangkuang. Sebenarnya ini bukan spot baru buat saya sih. Saya pernah lihat juga ada tulisan Rawa Cangkuang ke kanan. Tapi kayaknya kali ini agak berbeda nih kelihatannya. Yuk kita cek ke dalam. Oh, tapi ada motor dipalangin itu ya? Mungkin itu gerbangnya kali ya maksudnya. Iya kali belum dibuka kali. Tapi kayak tempatnya enak ya, tuh ada balai-balainya, Ada warung juga tuh kayaknya. ada warungnya. Nah kita lihat dulu, kita review. Halo, ini lihat dulu. Wah keren. Keren guys, tempatnya guys. Ayo mau langsung lanjut? Sini lagi. Pak, mohon. Ayo dikit lagi yuk. Patut untuk dikunjungi sebagai tempat camping. Dinginnya juga dapat. Kirain aku burung itu. Ayo cepet bergerak ya, soalnya dingin. Ini namanya Rawa Cangkuang. Tempatnya bagus banget. Mudah-mudahan bisa segera camping ke sini ya. Kita rasain review. Tempatnya sih asik banget deh. Nah kalau udah di sini mau agak lari-lari dikit juga boleh. Hati-hati, jangan sampai keseleo ya. Tadi keseleo kakak. Keseleo bisa sakit. Sliding. Karena tujuan kami bukan Rawa Cangkuang, maka kami melanjutkan ke Telaga Pakuan, yang jaraknya nggak begitu jauh sebetulnya dari Rawa Cangkuang. Kuat nggak? Hah? Wah Ransel? Enggak. Nggak ya? Sibuk panen kayaknya. Wah, nggak boleh masuk. Yeay. Alhamdulillah. Akhirnya kami berempat finish juga di Telaga Pakuan. Begitu sampai lokasi, saya lihat Pak Hendrik dan Asep lagi sibuk mengupas kulit kopi menggunakan mesin pulper. Nah, yuk kita lihat. Palingan di WhatsApp tuh nepi-nepi. Keur sibuk sih gak nama. Hendrik. Sindarian apa? Iya. Yang nyobaan apa? Ya teh nyobaan di palper gitu. Oh, pakai pulper. Ya. Tapi jeung ieu na jeung kulitna Jeung kulitna. dipisahkeun gitu. Oh. Nih mau lihat kopi. Kopi lagi dikupas. Mana wi? Foto-foto. Mana? Nah, ini dia yang disebut dengan Telaga Pakuan. Sebuah danau atau situ yang ada di kaki Gunung Pakuan. Ngomong-ngomong, ini anak-anak kayaknya nggak ada capeknya nih. Begitu finish, mereka langsung pengen nengokin kolam renang katanya. Hmm? Kok nggak ada? Nah, ini udah ada rumputnya nih. Kita kalau mau camping di sini enak. Wah, udah air. Masa? Oh, diisi ya? Tapi dingin, nggak jadi. Iyalah, pasti dingin. Seru. Tapi dingin. Aku bisa nyelam. Cuman kotor ini teh kalau diinjak kotor.
Dingin banget. Apa kan, Wis? Wis lah. Enggak di sana. Aku tadi dapet. Saya kasih cabe. Luak nggak sama. Ini si teteh yang anti mah dulu ya. Sekarang mah teteh juga masih. Tapi mau nyoba kan. Main-main sebentar, rupanya mereka langsung kelaparan nih. Kami langsung memesan mie instan yang merupakan menu favorit kami kalau lagi di tempat dingin seperti ini. Babroge sih kena cen nyobaan ya nu bodas kieu. Can. Sementara itu sambil menyesap kopi luwak yang disajikan Asep, saya sempatkan sedikit ngobrol mengenai apa itu kopi luwak, kenapa dia bisa mahal, kemudian bagaimana sih prosesnya. Gimana kena? Anu hancur mah dipicin ya. Nah, ini Asep sedang melakukan sortir atau pemilihan terhadap biji kopi luwak yang baru saja dibersihkan dari kotoran luwak. Karena biji kopi luwak berasal dari perut luwak, otomatis bentuk bijinya pun sangat jauh dari sempurna. Jadi salah satu yang membuatnya mahal adalah proses sortir yang panjang. Dan ini hanya menghasilkan jumlah kopi yang sangat sedikit. Ah itu ngomong robusta, ngomong arabica gitu kan jadi campur orang ngeder. Iya. Mendingan tuh meser lah daripada riet. Kopi luwak enggak? Bau? Dengerin. Kopi luwak tahu? Enggak. Kopi luwak itu kan Ade kan pernah ya makan buah kopi manis kan? Nah luwak juga sama suka. Jadi dia makan buahnya, makan dagingnya, sama bijinya ditelan sama dia. Sama siapa? Sama luwak. Luwak tuh binatang. Luwak tuh kayak musang gitu, Sejenis musang. jenis musang. Terus dia Nah nya tuh sama biji kopinya nempel. Iya ini ini dari nya terus dicuci, digiling, bersihin. Ada di sana luwak masih berbentuk. Yuk mau lihat? Lihat yuk. Yuk. Ulan luwak. Tanyain ke babe, ada. Kita lihat. Warna. Terlalu. Ini udah jadi kopi ini sekarang. Ini dari luwak. Kamu berarti minum kopi itu dari dong. Tapi kopi luwak tuh kopi paling mahal tau di dunia. Nanti kita di rumah lihat ya di YouTube. Hendrik, hayong ningal eta kopi luwak anu aslina cenah. Anu masih ya guluntungan. Tuh, kayak gitu tuh. Tuh begitu. Panjang. Panjang-panjang. Itu hasil panen tuh. Nanti dicuci. Segitu ya dia Iya. panjang-panjang coba. Jadi kalau di sini mah kalau minum kopi luwak teh Beneran? bener. Saya malah mau di kafe, Pendrik misalnya ayah jualan kopi luwak tara di peser. Caranya? Nyeda tepuguh atuh. Ya. Bener ente gitu kan. Itu elok tapi elok nggak bau kayak kamu. Selalu seru mengajak anak keluar rumah. Selalu ada cerita dan yang pasti menambah memori mereka tentang bagaimana dunia luar. Dunia yang mungkin mereka tidak tahu. Bagi orang tua, menurut saya tanggung jawab kita adalah untuk memberikan mereka bekal sebanyak mungkin sehingga mereka akan mampu untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Seperti berkegiatan di alam terbuka, tak cukup hanya ilmu. Kadang kita butuh kedewasaan dan kebijakan dalam memutuskan sesuatu agar kita bisa bertahan hidup di alam terbuka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.